Sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Assalamualaikum anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah baiklah anak-anakku yang salih dan salihah, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mulai dari alat tulis, buku tulis, semuanya disiapkan ya. Nah baiklah anak-anakku yang salih dan salihah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Sebelumnya ikutin Ustazah ya. 1, 2, 3. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Mari kita selalu berdoa. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik. Nah, untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran, Ustazah punya tepuk vokal nih, agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Bagaimana caranya? Seperti ini ya, ikutin Ustazah ya. Tepuk huruf vokal. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Yes. Bisa? Nah oke, bisa dipraktekkan nanti ya waktu selesai pembelajaran. Selanjutnya simak penjelasan Ustazah sampai akhir ya. Halo anakku yang solih dan solihah, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Hal yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia dan muatan matematika. Namun sebelum belajar, Ustazah kasih motivasi dulu ya. Kalian harus semangat belajarnya dan hilangkan rasa malas kalau kalian ingin sukses. Nah, untuk pembelajaran yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia mengenai ungkapan permintaan maaf. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar kalian memahami ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, agar kalian memahami percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Dan yang ketiga adalah agar kalian memahami peragaan ungkapan permintaan maaf. Nah, untuk poin yang pertama yaitu menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Jadi, ingatkah kamu ungkapan permintaan maaf? Jadi, ungkapan permintaan maaf ini biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Nah, saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dan santun. Tujuannya adalah agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Selanjutnya, baca teks berikut ya nak ya.
Mari kita membaca bersama-sama. Hari ini, Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian, Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun maafkan Benny. Kemudian, Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, ulangi bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Untuk soal yang pertama yang ditanyakan adalah, apa isi cerita di atas? Ya, yaitu Udin terjatuh karena tersenggol Benny. Oke, pintar. Untuk soal yang kedua, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Bermain gobak sodor. Oke, kalian hebat. Nah, untuk soal yang ketiga, kapan permainan itu dilakukan? Jadi, permainan itu dilakukan saat Bel istirahat. Nah, ini sudah sesuai teks ya. Di sini sudah ada keterangannya. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas, kemudian mereka bermain gobak sodor. Nah, jadi permainan itu dilakukan saat Bel istirahat. Nah, baiklah. Untuk soal yang nomor 4, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Nah, coba kita lihat di teks ya. Benny meminta maaf kepada Udin karena apa? Nah, karena Benny telah menyenggol Udin sampai Udin terjatuh. Akhirnya, Benny meminta maaf kepada Udin. Lalu, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, jawabannya Udin memaafkan Benny. Nah, selanjutnya, menjawab bagaimana cara Benny meminta maaf kepada Udin. Kira-kira bagaimana ya kalimat yang digunakan? Yang jelas, yang pertama harus dengan santun. Yang kedua adalah ada kata maaf. Kira-kira bagaimana, Nak? Oke, ini salah satunya adalah, Udin, maaf ya, aku tidak sengaja menyenggolmu tadi. Saya harap kamu menerima maaf saya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara Benny meminta maaf kepada Udin. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan belajar percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya kalian telah membaca cerita tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, sekarang ayo belajar membuat teks percakapan dari cerita. Jadi di sini kita akan belajar untuk membuat teks percakapan ungkapan permintaan maaf. Namun, kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama adalah mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Dan yang kelima adalah mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Nah, baiklah anak-anakku, tadi kan kita sudah membaca teks ceritanya ya, yaitu yang bercerita Benny menyenggol Udin ketika bermain gobak sodor. Nah, sesuai dengan cerita ini kita ubah ke bentuk percakapan. Caranya bagaimana? Oke, untuk caranya kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Jadi kita harus mengerti isi dari bacaan ini apa. Ya, seperti itu. Selanjutnya, mencatat tokoh yang ada di dalam cerita. Dan tokoh-tokoh yang ada di cerita ini adalah Benny, Udin, dan teman-teman. Yang ketiga adalah mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Nah, kita tahu sendiri berdasarkan teks, Benny yang mengucapkan permintaan maaf kepada Udin. Yang keempat,
Mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Nah, berdasarkan cerita, alasan Benny meminta maaf kepada Udin adalah Benny menyenggol Udin hingga terjatuh saat bermain gobak sodor. Nah, untuk yang terakhir, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Nah, jadi berdasarkan teks, Udin menerima permintaan maaf dari Benny. Oke, hebat. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh teks percakapannya seperti apa. Nah, tadi kita kan sudah membaca teksnya. Nah, itu kita kasih judul Benny menyenggol Udin. Jadi anak-anak bisa kasih judul yang lain yang intinya nanti sesuai dengan isi cerita. Nah, di sini Ustazah memberikan judulnya yaitu Benny menyenggol Udin. Untuk teks percakapannya, contohnya seperti ini. Nah, ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Dan Udin berkata, tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Dan jawaban Benny, lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Dan Udin pun menjawab, wah sangat menyenangkan sekali Ben. Dan Benny, semoga besok kita dapat bermain lagi ya. Nah, itu adalah salah satu contoh teks percakapan. Jadi di sini anak-anak bebas mau membuat teks percakapan seperti apa. Yang penting tidak lari dari isi ceritanya. Nah, untuk selanjutnya adalah peragaan ungkapan permintaan maaf. Membaca teks percakapan harus dilakukan dengan benar. Perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Yang kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Dan yang keempat adalah pemenggalan kalimat harus tepat. Dan yang kelima, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai dengan perkataan. Jadi ketika kita meminta maaf, kita harus menggunakan ekspresi yang sangat menyesal, karena ketika kita meminta maaf dan ekspresinya bahagia itu kurang tepat ya nak ya. Jadi ekspresi itu juga harus diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita sudah belajar mengenai permintaan maaf, hal-hal yang harus diperhatikan ketika meminta maaf. Untuk selanjutnya adalah tugas. Untuk tugasnya, bacalah teks cerita pada buku Bu Pena 2C, halaman 49, ayo berlatih. Untuk tugas yang pertama, buatlah teks percakapan dari cerita tersebut. Jadi kalian membuat teks percakapan, ditulis di buku tulis, selanjutnya hasilnya nanti foto dan kirim ke Ustazah. Untuk yang kedua adalah bacalah teks percakapan yang telah dibuat dengan intonasi yang sesuai. Nah, maksudnya, jadi kalian kan tadi sudah membuat teks percakapan. Terus, kalian membaca teks tersebut sesuai dengan intonasi yang tepat. Nah, hal itu dikirim berupa voice note ke Ustazah. Jadi, untuk tugas bahasa Indonesia ini ada dua ya nak ya. Yang pertama adalah membuat teks percakapan. Yang kedua adalah membaca teks percakapan yang telah kalian buat. Nah, baiklah. Untuk muatan yang kedua, kita akan belajar matematika mengenai membandingkan panjang benda. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah agar kalian memahami perbandingan panjang benda. Membandingkan panjang benda. Jadi, hasil pengukuran panjang dapat dibandingkan, akan tetapi panjangnya harus dinyatakan dalam satuan panjang yang sama. Maksudnya, ketika kalian mengukur
untuk membandingkan kita harus menggunakan satuan yang sama. Jadi misalkan ada dua barang, yang pertama itu sentimeter, yang kedua juga harus sentimeter satuannya. Jangan sampai ketika kita membandingkan yang satu itu satuannya sentimeter, yang 1 meter. Nah, itu salah ya. Jadi pas satuannya harus sama. Misalkan sentimeter sama dengan sentimeter, seperti itu. Dan untuk membandingkan, itu ada beberapa kata yang digunakan. Yang pertama adalah lebih panjang dari, yang kedua lebih pendek dari, dan yang ketiga adalah sama panjang dengan. Nah, perhatikan contoh berikut ya nak ya. Untuk contoh yang pertama, lingkari benda yang lebih panjang. Nah, jadi di sini Ustazah punya benda. Nah, jadi kalian harus melingkari mana yang ukurannya lebih panjang. Coba kita lihat ya. Di sini ada pensil dan penghapus. Kira-kira yang lebih panjang yang mana? Oke, tepat sekali, yaitu pensil. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, di sini ada pasta gigi dan juga sikat gigi. Mana yang lebih panjang? Oke, pinter, yaitu sikat gigi. Untuk gambar yang selanjutnya ada gunting dan juga pensil warna. Kira-kira mana ya yang lebih panjang? Ya, tepat sekali, yaitu gunting. Oke, bisa ya. Kalian bisa membedakan ya, mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Selanjutnya, untuk soal yang kedua. Nah, di sini kita akan mengukur sebuah benda. Kita akan mengukur dua buah benda. Untuk pembelajaran yang kemarin kita sudah diajarin ya, cara mengukur sebuah benda. Nah, untuk sekarang kita aplikasikan nih. Nah, di gambar yang pertama ini ada gambar penghapus yang panjangnya adalah 7 cm. Dan sebelah kanan ini ada gambar ballpoint yang panjangnya adalah 14 cm. Jadi dari gambar tersebut ini bisa kita simpulkan bahwa penghapus lebih pendek dari ballpoint. Untuk soal yang ketiga, nah Ustazah di sini punya pensil panjangnya adalah 9 cm dan yang sebelah kanan ini adalah Lego yang panjangnya adalah 6 cm. Nah, dari sini bisa kita lihat mana yang lebih panjang. Ya, tepat sekali, yaitu pensil. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, dapat kita simpulkan pensil lebih panjang dari Lego. Oke, pinter. Untuk soal yang selanjutnya, nah, Ustazah punya pensil yang panjangnya 9 cm dan wortel yang panjangnya adalah 9 cm juga. Nah, dari sini bisa kita lihat ya nak ya, bahwa gimana ukurannya? Apakah berbeda ataukah sama? Oke, sama. Karena ukurannya sama, maka pensil sama panjang dengan wortel. Jadi bisa ya dipahami untuk membandingkan pengukuran ini. Nah, karena kalian sudah belajar membandingkan pengukuran, untuk tugas yang selanjutnya adalah buka buku pendamping matematika. Kerjakan halaman 125 bagian C, nomor 2, 3, dan 4. Jangan lupa hasilnya nanti difotokan dan kirim ke Ustazah ya nak ya. Alhamdulillah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama adalah mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Yang kelima adalah mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf.
Dan hal yang harus diperhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan. Yang pertama adalah suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Yang kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Yang keempat, pemenggalan kalimat harus tepat. Dan yang kelima adalah gerak tubuh, ekspresi harus sesuai dengan perkataan. Dan hasil pengukuran panjang dapat dibandingkan, akan tetapi panjangnya harus dinyatakan dalam satuan yang sama. Nah, untuk membandingkan ada 3. Yang pertama adalah lebih panjang dari, yang kedua adalah lebih pendek dari, dan yang ketiga adalah sama panjang dengan. Nah, baiklah anak-anakku, alhamdulillah untuk materi hari ini semoga bermanfaat. Baiklah anak-anakku, itu tadi merupakan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah anak-anakku, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.